yang ditulis cuma sedikit di Alkitab, ternyata gereja karismatik dan Pantekosta paling banyak mengkhotbahkan. Bahan dari mana itu? Ayatnya cuma sedikit kok. Ngerti kata-kata ini? Ribuan ayat yang lain soal keluarga, kekudusan dan sebagainya enggak dikhotbahkan. Karena gereja mata duitan, sehingga perpuluhan melulu khotbahnya. Kesaksiannya duit. Sehingga bagi orang-orang baru yang belum Kristen tapi coba ke gereja, langsung punya kesimpulan, Tuhan kita mata duitan. Karena tiap kali ke gereja dengarnya duit terus. Bertobat pendeta, khotbahkan pernikahan yang benar, khotbahkan mendidik anak yang baik, khotbahkan hidup kudus, kurangi jatah khotbah soal perpuluhan. Itu cuma sedikit. Karena kita dipenuhi dengan duit di otak kita, maka kita nggak pernah bisa berpikir setelah ini apa. Yang ada cuma bagaimana kalau kita bertambah, bagaimana perpuluhan bertambah. Cuma itu yang ada di pikiran kita. Lalu orang sengsara tetap sengsara, orang miskin tetap miskin. Gereja cuma taunya pesta saja. Saya keras berkata kepada pendeta-pendeta yang punya satpam di rumahnya. Saya berkata kepada mereka, kalau engkau selebritis punya satpam boleh. Untuk apa pendeta punya satpam? Mana kuasa Tuhan dan para malaikatnya? Saya berkata kepada mereka, untuk gaji satpammu itu bisa menghidupkan berapa keluarga miskin di negeri ini. Lalu ada yang berargumentasi kepada saya, Pak Daniel nggak tahu berkat yang kami terima itu banyak, maka itu mesti dijaga. Oh itu. Saya ngomong lagi, baca Injil baik-baik. Hai orang kaya, jual hartamu dan bagi pada orang miskin. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk disimpan dan dikumpulkan, beli lukisan, beli porselen, beli apa, enggak mengenyangkan orang. Saya punya konsep, kalau ada maling masuk ke rumah saya pun saya enggak akan teriaki, karena cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri malam-malam. Serius saya berkata, dengarkan, ini prinsip saya. Maka itu gereja-gereja mata duitan kalau ngundang saya mikir-mikir, saudara. Karena saya akan hantam dalam nama Yesus. Itu kejahatan. Maka itu saya minta tadi direkam khotbah ini. Perbanyak, beri kepada semua orang kaya dan pendeta kaya, supaya panas kupingnya dan bertobat. Dalam nama Yesus. Sudah waktunya suara kenabian gereja didengar oleh gereja sendiri, sebelum suara kenabian itu sampai keluar, saudara. Hentikan hidup mewah tanpa mikir orang susah. Jadi kalau ada maling masuk rumah saya akan sambut dia, selamat malam, nama saya Daniel, namamu siapa? Setelah disebut namanya, saya akan panggil nama. Saya serius. Neraka masih buka. Mall Pondok Indah bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Jadi kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Ayo duduk baik-baik. Saya ajak duduk. Kamu sudah menikah belum? Sudah, Pak. Lebih lagi goblokmu, saya bilang. Apa istrimu nggak malu kalau punya suami masuk penjara gara-gara maling? Jahat kamu. Kamu berkata sayang keluarga, saya kurang uang, maka itu saya nyolong. Tapi ternyata kamu egois. Kamu nggak mikir istrimu. Betapa malunya dia. Kamu punya anak tidak? Punya, Pak, 4. Lah lebih lagi. Betapa malunya anaknya.
Kalau teman-teman anakmu tanya, bapakmu di mana? Ditahan. Aduh, di kantor polisi. Malu. Maka itu kalau saya khotbah soal doa Bapak kami, saya senang. Papa kita ada di surga. Nah, papamu di mana? Di Cipinang? Celaka betul itu, saudara, kalau begitu. Ngerti konsep ini? Maka maling itu mikir. Ayo, kamu butuh apa sekarang? Kenapa kamu nggak kerja? Saya kasih. Kalau saya punya barang yang diminta itu. Sudah selesai ngomong panjang lebar, saya ceritakan Yesus yang baik. Selesai dapat, saya nggak suruh dia pulang. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Kalau belum, saya siapkan makanan. Selesai makan, saya nggak boleh pulang. Saya nggak suruh dia pulang. Saya ajak doa dia. Begitu saya doakan, saya jabati tangan. Ingat, kalau mau balik lagi, permisi. Ngomong baik-baik. Tapi saya pesan dalam nama Yesus, jangan berbuat dosa lagi kamu. Pasti malingnya bertobat, saudara. Betul, pasti bertobat. Jadi mulai malam ini semua pintu buka di rumah. Loh kok iya toh. Kalau ada maling nggak apa-apa, sambut baik-baik. Karena cari jiwa itu susah. Saudara, saya pakai prinsip itu sampai hari ini. Rumah kami kalau kami tinggalkan memang ada orang juga. Kamar, almari kami nggak pernah kunci. Ada barang banyak karena kami diberkati. Saya berprinsip kalau ada orang yang nyolong berarti dia yang butuh. Aku bisa beli lagi. Ngapain ditangisi? Bukan saya sok. Ayo, lebih baik mana? Yang kaya raya, mewah, diberkati, banyak barangnya tapi nggak kurang-kurang. Maksudnya nggak berkurang, tetap aja di situ. Kan lebih baik yang dimalingi kurang terus bisa beli lagi, malingnya diberkati. Loh, milih yang mana? Cepat jawab. Betul? Ini konsep Alkitab. Maka itu saya nggak takut kecurian barang, sungguh. Karena saya masih bisa beli lagi, bukan sombong. Karena saya diberkati. 90% pelayanan saya itu bukan karena diundang gereja, tapi saya mengundang diri sendiri. Ke pedalaman, ke kampung-kampung, ke pulau-pulau, saya nawarkan diri. Maka itu gereja-gereja di desa-desa banyak daerah terpencil diberkati. Karena kalau saya pergi nggak sendirian, saya pasti bawa rombongan musik, bawa apa, bayar sendiri. Kami sewa gedung sendiri untuk KKR. Kami undang orang banyak. Karena kami diberkati. Jadi kalau rumah pendeta pakai satpam itu nggak alkitabiah. Kalau ada banyak barang jual bagi orang lain. Pendeta di rumah harus pakai barang pas-pasan saja. Untuk apa numpuk-numpuk barang? Ini konsep harus kita miliki. Contoh lain lagi, kecil-kecil. Maka itu nggak ada pendeta kalau nggak punya hati dan motivasi seperti hati Yesus. Dan bisa menemukan rahasia firman seperti ini. Dengar contoh yang lain. Pernahkah saudara sadar bahwa kalau kita berdoa dengan doa Bapa kami pada kata ini, berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan yang secukupnya. Coba dengar baik-baik. Pernahkah saudara sadar bahwa Papa tidak pernah menjawab doamu dan doaku? Kaget bukan? Sungguh. Papa tidak pernah menjawab doa kita. Bukan dia kejam. Kalau saya berkata nggak menjawab doa, bukan dia jahat. Karena yang dijawab bukan seperti yang kita minta. Karena kalau kita minta secukupnya, ternyata dapatnya pasti lebih dari cukup. Maka itu bisa gemuk-gemuk begini. Kalau secukupnya masa kayak Pak Hans? Loh betul enggak? Ayo jawab cepat. Nah, pernahkah saudara mikir mintanya secukupnya kok dapatnya lebih? Maka itu saya punya konsep, seharusnya semua orang Kristen gak boleh punya kulkas di rumah. Loh untuk apa gak boleh punya kulkas? Dengar baik-baik. Karena mintanya cuma untuk hari ini. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Padahal terimanya lebih. Nah lebihnya itu untuk orang lain goblok. Bukan kau simpan di kulkasmu goblok. Betul nggak saudara?
Maka itu kalau saudara ke rumah saya, kulkas saya cuma untuk simpan es, nggak ada makanan.